dan kajian ini merujuk pada artikel kajian Arif Khalid A.R. Sultan Mansur tahun 2005 yang mengenai studi perilaku dan akhlak politik di dalam Islam yang diangkat dalam Simposium Nasional tentang Pemikiran Islam di bidang politik kebangsaan dan keumatan, dengan tema berkenaan pokok pikiran tentang menghargai perbedaan dan kemajemukan sebagai prinsip politik Muslim. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang sikap amanah, jujur, tanggung jawab, musyawarah dan persamaan manusia di mata hukum serta asas keadilan dalam politik Islam. Berikut uraian singkatnya kami bacakan sebagai bahan studi ini. Pluralitas merupakan realitas kehidupan dan fenomena alami, natural, bagi kehidupan manusia di bumi ini, dan ini perlu dijaga untuk tujuan terciptanya keharmonian hidup, keamanan, saling mengenal dengan baik, sehingga terhindar dari konflik, yang dalam semboyan bangsa Indonesia dikenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap bersatu. Bersatu dalam membangun negara dan bangsa, dengan semangat saling menghormati dan saling menghargai. Arif Khalid A.R. Sultan Mansur menjelaskan, dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal." Ayat di atas, baik secara tekstual ataupun kontekstual memberikan pengertian tentang adanya penolakan terhadap semua paham superioritas rasial, kesukuan, kebangsaan, dan bahkan keluarga yang wujud dalam realitas sosial kehidupan manusia di bumi ini, tetapi yang diutamakan adalah sikap kesalehan dan ketakwaan. Kesalehan tidak hanya dimengerti dalam konteks ritualitas, ibadah, saja, melainkan juga harus dipahami dalam konteks dimensi sosial dan kehidupan bermasyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena inti dari keseluruhan ajaran Islam sebenarnya adanya keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, serta dengan alam sekitar. Oleh karena itu, dari sikap yang saleh dan pribadi yang takwa ini akan muncul penghargaan dan apresiasi kepada orang lain yang berbeda agama, status sosial, budaya, etnik, dan sebagainya. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pluralisme hanya akan menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa kalau lahir dalam kondisi sosial politik yang menerimanya dengan sepenuh hati sebagai fenomena alami. Adanya saling pengertian di antara sesama anggota masyarakat, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain melalui kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan, kesejahteraan, stabilitas politik, dan sebagainya. Jika terjadi perbedaan, baik dalam pandangan, pemikiran ataupun sikap tidak diekspresikan dengan kekerasan, tetapi dicarikan solusinya melalui musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan untuk kemaslahatan bersama. Majemuk atau pluralisme adalah paham yang mempertahankan keanekaragaman perbedaan dalam masyarakat, plural society, baik dari dimensi agama, etnik, budaya, kecenderungan, bahasa, dan sebagainya. Di dalam sejarah peradaban Islam awal fenomena pluralitas ini sudah wujud semenjak permulaan Islam berkembang.
yaitu ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat-sahabatnya membangun masyarakat Madinah, Yasrib. Masyarakat Madinah pada saat itu ternyata masyarakat majemuk atau plural dari segi sosial budaya, etnik, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu, ditinjau dari segi sosial budaya dan agama, masyarakat Madinah terdiri dari beberapa elemen atau komunitas. Setidaknya ada 3 atau 4 elemen masyarakat, yaitu orang-orang Muslim terdiri dari komunitas Muhajirin dan Ansar. Orang-orang yang beragama Yahudi terdiri dari beberapa kabilah Bani Nadir, Kinika, Quraidah, dan sebagainya. Orang-orang penyembah patung berhala, Al-Watsaniyun atau Paganis. Dan di luar kota Madinah ada orang-orang yang beragama Nasrani, Kristiani. Keanekaragaman sosial budaya, agama, etnik, dan sebagainya berhasil dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi satu masyarakat, umatun wahidatun min dunin nas, yaitu masyarakat Madinah. Persatuan ini diikat oleh satu ikatan watsikah, agreement, atas dasar kesepakatan bersama. Watsikah atau agreement ini kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah, Constitution of Medina. Demikianlah pengantar sistem politik Islam yang merujuk pada zaman pertama Islam didakwahkan Nabi Muhammad dengan cara yang Allah Ta'ala tunjukkan ke hadapan manusia, yang semata-mata bertujuan mengajak manusia menyembah Allah semata. Karena hidup di dunia ini bagi Muslim adalah sebuah persinggahan sementara saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira.